Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita akan membahas tata cara membuat makalah dengan rapi dan otomatis. Jadi agak sedikit banyak materi ya dari sebelumnya, banyak pembahasan di materi ini. Gitu. Yang pertama membuat nomor halaman otomatis. Ya, waktu pertemuan sebelum-sebelumnya saya pernah membahas bagaimana cara membuat halaman, bagaimana cara membuat halaman berbeda ya, yang sebelumnya adalah Romawi lalu menjadi nomor gitu ya. Nah, di materi ini saya akan mengulangi lagi ya. Lalu selanjutnya itu ada ini ya, membuat daftar pustaka. Membuat daftar pustaka, bukan daftar pustaka, daftar isi ya. Membuat daftar isi otomatis. Lalu daftar gambar dan daftar tabel otomatis. Ya. Dan selanjutnya ada daftar pustaka terakhir, ya, daftar pustaka. Oke, jadi karena materinya cukup banyak, silakan disimak baik-baik. Oke, dimulai dari membuat halaman dulu, ya. Oke, membuat halaman di sini, di tab ini, ya, kita bisa insert. Nah, lalu di sini ada page number. Ya. Kita pilih pertama bottom of page. Ya. Nah, ini kita pilih yang tengah dulu ini ya, plain number 2. Ya. Jadi untuk membuat halaman, kalian tab insert di sini, diklik tab insert, lalu di ribbon header and footer, kalian pilih page number. Ya. Lalu di page number kalian pilih halamannya mau di atas atau di bawah. Kalau di atas berarti top of page. Kalau di bawah berarti bottom of page. Ya, nah ini kalian tinggal pilih stylenya seperti apa. Ya, nah, saya pilih style yang biasa saja, yang plain number 2. Nah, ini 1 di sini ya. Nah, biasanya kan halaman pertama itu ini ya, cover ya. Jadi tidak ada halaman ya, tidak ada nomor halaman. Nah, kalian bisa pilih di tab header and footer ini, di ribbon option kalian pilih different first page. Nah, akan hilang ya. Halamannya akan hilang. Tapi jika kita ke lembar berikutnya, ini saya Ctrl Enter. Nah, akan ada halamannya, nomor 2. Ya. Oke. Selanjutnya lagi. Nah, karena biasanya di awal makalah, halaman itu pertama menggunakan huruf Romawi, ya. Maka di sini kita klik ya, kita klik di bagian footernya, maka tab header and footer akan muncul. Ya. Di sini page number, format page number. Nah, di sini ada number format. Kita pilih yang Romawi. Oke. Nah, kita cek lagi. Nah, ini sudah menjadi Romawi. Ya, sudah menjadi angka Romawi. Kita Ctrl Enter lagi. Ya, Romawi ketiga. Nah, selanjutnya ya, ketika sudah selesai Romawi ya, nah itu kan akan berganti menjadi angka biasa ya, angka biasa, numerik biasa ya, 1, 2, 3 dan selanjutnya ya. Nah, caranya kita tidak perlu mengganti file kita ya. Biasanya nih yang saya lihat mahasiswa itu file new blank document gitu. Tidak perlu ya.
Caranya seperti apa? Caranya kita klik tab layout ya. Di ribbon page setup kita pilih bricks. Nah, di bricks ini kita pilih next page. Ya, kita pilih next page. Kita klik. Ya. Nah, di next page ini, kita bisa bandingkan ke atas. Di atas itu ada angka Romawi 2. Ya. Nah, tadi kan 3 ya angka Romawinya. Nah, sekarang sudah menghilang. Jadi, kita bisa membuat halaman lagi ya, tanpa berpengaruh atau tidak mengikuti ya format halaman sebelumnya yang sebelumnya belum kita next page ya. Ya, belum kita ini nih. Ya. Nah, section break-nya belum kita atur. Ya. Nah, sekarang kita buat halaman lagi. Ya. Berarti kita tap insert, page number, bottom of page, plain number 2. Nah, ini masih Romawi ya. Kita page number lagi. Format page number. Number formatnya kita rubah. Nah, karena di sini 3, berarti kita rubah di sini. Start at. Ya. Jadi, ketika kita rubah start at ini, berarti mulai pada halaman berapa? Gitu. Ya. Mulai pada halaman berapa. Yang tadinya 3 Romawi, kita rubah menjadi 1 numerik. Ya, 1 numerik, 1 angka biasa. Gitu ya. Kita klik OK. Nah, ini akan menjadi 1. Nah, kita lihat halaman sebelumnya. Nah, tetap Romawi. Ya. Nah, itu yang membedakan jika kita menggunakan page break. Ya. Ketika kita menggunakan page break ya, atau section break, ya, ini formatnya, format halaman bisa kita buat berbeda. Oke, sampai sini penjelasan saya untuk halaman. Oke, sampai sini kita bahas pembahasan selanjutnya. Pembahasan selanjutnya adalah membuat daftar isi. Ya. Bagaimana kita membuat daftar isi? Ini ya, membuat daftar isi otomatis. Untuk membuat halaman daftar isi, ya, untuk membuat daftar isi, berarti daftar-daftarnya itu harus kita buat otomatis. Nah, bagaimana? Nah, kemarin saya sudah menjelaskan fungsi dari style. Nah, style ini digunakan salah satunya untuk menyamaratakan format tulisan, ya. Lalu juga untuk membantu kita membuat daftar isi, ya. Nah, di sini kita memakai heading, ya. Kita memakai style heading 1, heading 2 dan seterusnya, ya. Nah, di sini contohnya, ya, ada heading 1. Heading 1 ini belum sesuai nih dengan format makalah, ya. Kita klik kanan, lalu modify, ya. Kita pilih modify. Nah, di modify itu kita ubah formatnya, ya. Formatnya di sini font stylenya saya ubah jadi Times New Roman. Lalu ukurannya itu 12, bold, warnanya hitam, ya. Lalu centering ini ya. Dan spasinya tidak ada. Ya, atau 1, ya. Klik OK. Nah, di sini kita bisa klik heading 1 lagi. Nah, di sini caps lock bab 1. Ya, pendahuluan. Nah, ini ya. Lalu Ctrl Enter. Bab 2.
Bab 2 itu isinya Bab 2 isinya itu tinjauan pustaka. Ya, sudah sampai bab 2 dulu. Nah, lalu di bab 1 ini, ya, di bab 1 ini kan biasanya ada subbabnya. Nah, bentar, sorry. Enter satu kali. 1.1 pendahuluan ya biasanya. Nah, ini kalau kita tulis biasa seperti ini, ya, Times New Roman 12, ya, di bold. Nah, ini tidak akan masuk ke daftar isi, ya. Kita harus memasukkan ke heading, ya. Tadi kita sudah buat heading 1, kita buat heading 2. Kita modify, ya, caranya seperti sebelumnya. Yang membedakan apa heading 1 dengan heading 2? Heading 1 itu di centering, ya. Heading 1 di centering, heading 2 tidak di centering. Ya, ini ya. Align-nya tidak di center. Kita klik OK. Nah, ini belum masuk ya. Ini klik heading 2. Nah, kalau sudah di kalau sudah di heading, ini akan kelihatan ya. Ketika kita klik di angkanya, di kalimatnya atau katanya, ya, dia akan menyorot ke heading 1. Nah, ini heading 2 tadi sebelumnya, ini heading 1. Ini pendahuluan, lalu ada rumusan masalah. Nah, ini sudah masuk ke heading 2. Ya. Nah, lalu bagaimana kita buat daftar isinya? Nah, daftar isinya kita ke yang Romawi. Nah, di Romawi ini kan kita juga harus tulis ya, harus buat di sini heading 1, ya, judulnya. Daftar isi. Nah, supaya nanti ikut masuk juga daftar isinya di halaman berapa, gitu. Lalu enter, ya, enter, normal, klik normal, ya. Lalu kita klik di sini reference, ya. Nah, di reference itu diklik di ribbon table of content. Nah, di sini pilih table of content. Saya pilih yang content ini ya. Nah, ini sudah jadi. Daftar isinya seperti ini. Ini kan ada kontennya, Bu. Gimana? Dihapus aja. Di blok, dihapus. Gitu ya. Ini cara pembuatan daftar isi. Lalu gimana, Bu? Kalau di sini ternyata saya buat subjudul ya 1.1.1. Jadi ada anaknya lagi ya, di bawah pendahuluan ini ada anaknya lagi 1.1.1. Caranya sama, kalian tinggal buat heading. Nah, misalkan seperti ini ya. Ada 1.2.1 ya. Ini kan hanya heading 1, heading 2. Nah, di sini ada heading 3. Ya. Heading 3-nya rubah stylenya. Times New Roman. Sama aja semuanya. Sama seperti sebelumnya. Di bold juga. Lalu oke. Apa ya judulnya? Rumusan masalah. Solusi.
Ya. Nah, lalu ini kan sudah menjadi heading. Oh, ini masih heading 2. Ini kita klik. Nah, supaya jadi heading 3. Ini akan otomatis ada heading 4 ya nanti. Ketika kita klik heading 3 akan otomatis ada heading 4. Kita sudah klik jadi heading 3. Nah, cara update-nya kita klik di sini update table. Update table-nya ada 2, update page number only atau update nomor halamannya aja atau update keseluruhannya. Nah, kita pilih update keseluruhan. Ya. Ada bertambah ya di sini ya. Daftar isi, pendahuluan, rumusan masalah, lalu ada solusi. Seperti itu. Ya. Jadi seperti itu cara membuat daftar isi secara otomatis. Oke, kita lanjutkan lagi untuk membuat daftar gambar dan tabel secara otomatis. Pertama kita pilih gambarnya dulu ya. Oke, ini contoh gambarnya sudah saya inputkan. Waktu awal juga sudah saya bahas input gambar seperti apa. Nah, cara untuk membuat daftar gambar dan daftar tabel, kita klik kanan. Di sini ada insert caption. Nah, ya. Di insert caption ini ada labelnya. Nah, kita pilih gambar. Ya. Nah, ini kita tinggal tulis gambarnya gambar apa? Gambar kapal misalkan. Kapal di 1.1. Jadi gambarnya di 1.1. Kita klik OK. Nah, ini ya. Gambarnya sebentar. Kita ulangi lagi. Kita klik insert caption. Nah, gambar. Numberingnya kita cek. Oke, heading 1. Jadi numberingnya ini akan mengikuti heading 1 ya. Atau bisa heading 2. Ini ya. Lalu kita pilih kapal. Kita ketik kapal ya. Kita klik OK. Nah, di sini ya sudah ada. Oke, selanjutnya sudah saya pilih gambarnya. Lalu untuk membuat daftar gambar secara otomatis, kita klik kanan dulu. Kita klik kanan lalu di insert caption. Di insert caption ini kalian bisa pilih format numberingnya. Ya, untuk format numbering di sini ada numbering, delete label, dan new label. Ya. Kebetulan label gambar sudah ada dan label tabel juga sudah ada. Jika labelnya belum ada, kalian bisa klik new label. Ya, di sini bisa kalian ketik gambar, gitu ya. Sudah, lalu kita isi caption dari gambarnya. Ya. Kapal. Nah, ini kita tinggal atur sesuai dengan aturan makalah gitu ya. Ini warnanya hitam. Lalu Times New Roman. Biasanya memang ukurannya lebih kecil, 10 atau 11 gitu untuk caption. Nah, ya. Lalu kita tambah lagi gambarnya. Oke, sudah ada lagi. Ini saya taruh tengah.
Lalu kita klik kanan lagi, insert caption. Ya. Gajah. Kita klik OK. Kita sesuaikan ya. Oke. Sudah. Ya. Lalu ada satu tabel lah ya. Kita insert tabel. Untuk tabel di sini, nah, untuk tabel, insert caption lagi. Di sini labelnya kita ganti jadi tabel, ya. Nah, posisinya kalau gambar, captionnya ada di bawah. Kalau tabel, captionnya ada di atas. Oke? Misalkan saya mahasiswa. Jurusan mahasiswa. Ya, ini hanya contoh caption saja. Nah, ini ya. Kita tinggal atur lagi. Ya, atau sebenarnya kalian bisa di sini, atur di normal. Gini ya. Atau sebenarnya daripada kalian terus mengatur, kalian tinggal klik stylenya, modify. Karena Calibri itu adalah style dari normal, kita pilih Times New Roman aja, normalnya. 12 fontnya. Kita jangan bold, ya. Udah. Oke, sudah seperti ini. Nah, kita sekarang buat daftar tabel dan daftar gambar. Nah, di daftar isi ini, kita klik Ctrl Enter ya. Nah, ini masih halaman Romawi 3. Kita buat daftar gambar dulu. Seperti biasa, diklik heading 1. Nah, diklik dulu heading 1. Daftar gambar. Ya. Kita klik reference, ya. Lalu insert table of figure. Ini untuk daftar gambar dulu. Nah, di table of figure ini ada caption label. Ya, jadi kita akan pilih label mana yang nanti kita jadikan daftar, gitu ya. Kita coba yang gambar dulu. Ya. Di gambar 1, gambar 2. Lalu kita klik OK saja. Nah, ini ya. Gambar 1 kapal gajah. Nah, ini kelebihannya ketika kita menggunakan daftar isi atau daftar gambar atau daftar table otomatis. Ketika kita sorot isinya, nah di sini tinggal kontrol dan klik. Nah, kita bisa menuju ke captionnya, caption gambarnya. Gitu. Jadi nggak usah cari daftar kapal tuh mana, ya di halaman berapa, di scrolling itu tidak perlu, ya. Nah, lalu kita buat lagi daftar table. Nah, daftar table seperti biasa, heading 1 diklik, lalu tulis daftar tabel. Caranya sama, diklik reference, insert table of figure. Nah, di sini sudah tabel, ya. Dirubah caption labelnya. Kalau gambar, ya, kalau masih gambar, dirubah menjadi tabel. Kita klik OK. Nah, ini adalah daftar
tabel yang kita punya. Ya. Oke. Kalau ini kita update, jangan lupa ya, selalu update daftar isi. Nah, berubah ya, ada daftar isi, daftar gambar, daftar tabel ya, lalu bab 1 pendahuluan. Nah, seperti itu. Nah, terakhir daftar pustaka. Ya. Daftar pustaka. Oke, sebelumnya saya sudah mengutip ya. Mengutip dari sini materi ya, pengantar aplikasi komputer. Jadi, untuk membuat daftar pustaka berarti kan harus ada kutipan yang kita tulis ya di makalah kita. Nah, kutipan itu bukan berarti kita copy seperti ini lalu paste ke dokumen kita, tidak seperti itu ya. Jadi untuk membuat kutipan kita harus merumuskan apa yang di buku itu tulis. Ya, contohnya misalkan membuat nomor halaman untuk sebuah dokumen merupakan penggunaan nomor otomatis yang paling digemari oleh banyak orang. Di mana dengan membuat nomor halaman secara otomatis, maka akan mempermudah pengguna untuk mengurutkan sekaligus mengurangi terjadinya kesalahan dalam penomoran pada dokumen. Ya. Kalimat ini tidak boleh kalian copy lalu paste ke dokumen kalian. Ya, harus kalian kutip, harus kalian rumuskan. Contohnya ini, membuat nomor halaman otomatis akan meminimalisir kesalahan pada penomoran dokumen. Nah, itu kan sudah sebuah rangkuman dari ini. Ya, sudah sebuah rangkuman dari ini. Dari yang dikutip. Ya, baik dari buku, baik dari jurnal, baik dari makalah orang dan segala macamnya ya, harus dikutip, harus dirumuskan, tidak boleh kalian copy paste ya. Kenapa? Karena itu nanti akan meningkatkan nilai kalian tuh mengcopy paste gitulah, ada nilainya. Semakin tinggi nilainya itu berarti kalian mengcopy, banyak mengcopy di makalah kalian atau di skripsi kalian ya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya, nah ini kan kutipan ini kita harus kasih tahu sumbernya dari mana ya. Nah, saya kasih sumbernya itu di depan. Ya, di depan kalimat. Nah, ini kalimatnya sudah saya kasih merah nih. Saya taruh kursornya di sini. Lalu bagaimana caranya? Kalian klik tab reference. Ya. Di tab reference di situ ada nih citation and bibliography. Ya. Ada ribbon citation and bibliography. Lalu kalian klik dulu manage kalian klik dulu insert citation, lalu add new source. Nah, di add new source ini, di sini ada type of source. Kalian bisa pilih berbagai macam sumber, ya. Bisa dari buku, bisa dari artikel jurnal, bisa dari artikel, bisa dari laporan, bisa dari proceeding, website bisa, tapi harus website resmi ya, bukan blogspot, bukan Wikipedia, bukan ya semacamnya. Ya, bukan blogspot, bukan Wikipedia ya. Karena blog-blog seperti itu atau Wikipedia tidak bisa bertanggung jawab atas apa yang mereka buat. Gitu ya. Lalu bisa dari dokumen, dari website, ya ini banyak sekali, kalian tinggal bisa dari film, interview, ya. Kita pilih dari buku. Nah, di buku ini ada yang harus kita isi, authornya siapa. Nah, kita lihat
Ini kan sudah menjadi buku ya, si materi yang kita sudah punya ini. Nah, authornya adalah Heri Hairudin, Sartika Lina, Mulani Sitio, dan Fajar Septian. Kita tulis semua. Ini saya kopas supaya mempercepat. Nah, ini dibatasi titik koma. Ya. Lalu siapa lagi? Ada Sartika, Ibu Sartika. Ini semuanya dosen Unpam ya. Kita titik koma lagi. Lalu Fajar Septian. Nah, edit ini untuk apa? Nah, ini untuk namanya. Jadi, nama depan, nama belakang, nama tengah. Ya. Kita bisa, supaya ini. Kita bisa tulis di sini nama belakangnya siapa, nama depannya siapa, nama tengahnya siapa. Supaya nama depan dan nama tengah tidak tertukar. Nama depan, nama belakang, ya itu tidak tertukar. Lalu title. Ini adalah judul dari bukunya. Judul dari bukunya itu apa? Ya, pengantar aplikasi komputer. Kita tulis. Pengantar aplikasi komputer. Year-nya, tahunnya. Ya, tahun buku ini. Ada tidak ya? Kita cari dulu. Nah, ini ya, 2020 tahunnya. 2020, kotanya Tangerang Selatan. Publisher-nya. Nah, ini sudah ada publisher-nya. Unpam Press tadi, seingat saya. Ya, Unpam Press. Jadi kita isi, tapi kalau datanya tidak lengkap juga tidak apa-apa, ya. Nah, kita klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Heri Hairudin, Sartika, Lina Mulina Setio. Nah, ini tergantung dari style yang kalian gunakan, ya. Nah, kalau stylenya berubah, penulisannya pun akan berubah. Nah, bagaimana cara menentukan style ini? Ini kalian bisa lihat di peraturannya. Jadi untuk daftar pustaka ini bisa kalian lihat stylenya menggunakan apa. Kita menggunakan APA ini aja ya, 6th edition. Nah, seperti ini. Daftar pustaka itu tempatnya di bawah, ya. Tempatnya bukan di halaman yang di Romawi, tapi dengerin aja saya. Tapi di bawah. Dengerin Ya. aja. Untuk daftar pustaka, nah, jadi dia itu ada di akhir bab, ya. Kita Ctrl Enter. Kita buat dulu, ya, biasa heading 1. Daftar pustaka. Enter lagi. Lalu kita klik reference, lalu manage. Lalu diklik bibliografi, ya. Nah, ini tinggal diklik aja reference, bibliografi, ya. Tinggal dipilih. Nah, ini saya pilih yang bibliografi. Nah, stylenya akan seperti ini.
ya, atau yang reference. Kita coba yang reference. Kita hapus dulu. Nah, stylenya sama seperti ini. Jadi stylenya tergantung dari ini ya, dari bibliography style ini. Dia akan urut sesuai abjad, gitu. Nantinya akan urut sesuai abjad. Oke, sampai sini itu saja materinya ya, sampai daftar pustaka. Untuk tugas, untuk pertanyaan, silakan didiskusikan di e-learning. Tugas juga sama ya. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.